juga dengan. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, mungkin sekedar sharing juga terkait apa sih dampaknya Google My Business ini terhadap bisnis yang telah saya geluti sebelum masuk ke Naturindo, dan alhamdulillahnya dan puji syukurnya sekarang masih ada dan juga masih beroperasi. Dan sewaktu kuliah itu sebelum COVID itu sangat luar biasa dampaknya ke hidup pribadi saya ya, dan juga keuangan, di mana untuk hasil dari Google My Business ini itu mampu, justru sekali itu mampu untuk membayar UKT dari kuliah saya. Jadinya untuk UKT itu full dari Google My Business ini, seperti itu. Nah, dengan optimasi ini saya harapkan uh, untuk profesionalnya. Jadinya kan waktu dulu kan masih saya anak kuliahan ya, belum profesional, masih disambi dengan uh, apa melakukan kegiatan kuliah, masih disambi dengan melakukan kegiatan organisasi. Nah, tapi di sini saya yakin bahwa dengan melakukan optimasi Google My Business di tiap-tiap kandis itu dapat secara profesional ya, karena kan dari Bapak Ibu sekalian saya sudah tahu bahwa uh, bisa untuk membuat profesionalisme di optimasi di Google My Business ini. Tapi untuk sebelumnya saya ingin mensatukan persepsi dulu Bapak Ibu sekalian, bahwasanya untuk Google My Business ini apabila yang belum melakukan itu menjadi salah satu tantangan juga. Tantangan di mana perlu adanya keterbukaan pikiran dan juga keterbukaan hati untuk menerima dari apa ya, sedikit materi ini, di mana ada beberapa nih yang ingin saya tampilkan, khususnya untuk kata-kata bijak ya. Untuk mengawal ini ada beberapa kata-kata bijak dari Albert Einstein. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu tunjuk tangan. Oh, ternyata belum ada yang tahu. Mas Dani, mohon maaf suaranya agak putus-putus. Oh iya, sorry sorry, saya cek dulu. Cek-cek sebelumnya, sebelum saya lanjutkan, apakah suaranya putus-putus atau aman? Kayak ada Aman? bergetar-bergetar gitu, Mas. Masih putus-putus. Oke, oke. Tak kira sinyalku, Mas. Ya, banyak angin. Kalau saya di pantai, jadi biasa ya, berebet-berebet gitu. Cek-cek satu-satu, apakah masih putus-putus? Masih, Masih. masih Astaga, seperti gimana ada ya? angin. Coba. Sebentar, sebentar, sebentar. Kalau suara saya jelas nggak ya Bapak Ibu? Apa sama? Oh, Pak. Udah ya, Pak? Sama agak berisik, agak putus-putus. Sama, Mas Radi juga berebet-berebet. Yang awal Berebet-berebet tadi juga. kelihatannya nggak begitu bagusnya. Wifi-nya aman. Atau ini ya, ada videonya kali Mas Dan jadi berebet. Ya, sepertinya kan ada videonya mungkin ya. Tandanya harus ganti iOS. Di mute itu, di mute. Cek-cek, apakah aman-aman? Aman. Ini aman, ini Aman. aman. Ini aman. Aman. Oke, oke, aman ya. Alhamdulillah. Aman. Suara saya aman? Sip, sip. Oh, nggak ada yang Oke, jawab. oke, kita lanjutkan. Mohon maaf tadi kesalahan teknis. Ternyata belum tak ganti. Harusnya mikrofonnya itu ke headset, tadi langsung ke laptop. Jadinya berebut-berebut Berebet ya Bapak lagi. Ibu sekalian. Ini Berebet lagi, berebet Mas. Berebet lagi. lagi. Oh, lagi. Berebet Oh, lagi, Iya. berebet lagi. Kayaknya gara-gara share screen ini jadi suaranya putus-putus. iya, Karena iya, ada iya. video mungkin ya, bandwidth-nya Oh, itu ketarik kemungkinan di video ya. video. Oh, iya. Iya. Untuk videonya aku hapus dulu aja. Saya hapus dulu aja. Wah, padahal dengan video bisa seru gitu ya kan, ada gambarannya gitu. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Hmm. Oke, berarti udah nggak berebet-berebet ya. Aman. Aman-aman. Oke. Nah,
di sini Bapak Ibu sekalian ada beberapa kata-kata bijak dari Albert Einstein, yaitu ini bahasa Inggris, nanti saya juga artikan dengan bahasa Indonesia. Life is like riding a bicycle. Hidup itu seperti berkendara dengan sepeda gitu, mengendarai sepeda. To keep your balance, untuk menyeimbangkannya supaya dapat tetap lurus dan tetap tegak, itu adalah you must keep moving. Artinya adalah kita harus tetap bergerak. Karena dengan mengendarai sepeda, ketika kita hanya lurus saja, kita hanya diam saja, maka kita akan terjatuh. Nah, di sini yang saya masukkan ke dalam suatu bisnis itu bahwasanya bisnis itu sebaiknya selalu beradaptasi. Adaptasi itu dapat kita lakukan dengan berbagai cara, mungkin dari strategi bisnis di tiap masing-masing tenis, atau nanti harus seperti apa. Karena kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena untuk tahun-tahun ke depan itu ada beberapa artikel di mana artikel itu uh, cukup serem ya Bapak Ibu sekalian, di mana kita itu ada evolusi untuk pemasaran. Apa sih evolusi pemasarannya? Ini habis ini ada video lagi, jadinya nggak tahu ini berbeda apa enggak, nanti tinggal di cek-cek lagi ya Bapak Ibu. Ya, di mana pemasaran itu berkembang. Yang pertama itu pada masa perang dulu ya, walaupun saya belum lahir pada masa perang, tapi cuma membaca aja itu ada pemasaran yang pertama produk sentrik, yaitu ketika produk itu menjadi satu-satunya di suatu pemasaran. Jadi semakin banyak produk, semakin banyak yang terjual seperti itu. Habis itu naik ketika sudah berhenti nih masa perang itu, yaitu customer centric, di mana si produksi itu ada pesaingnya. Kalau yang dulu masa perang kan cuma ada satu atau dua. Nah, di sini ada pesaingnya. Nah, pesaing ini itu ada karena ada persaingan ini, maka beberapa perusahaan itu melakukan marketing gitu. Marketing yang disesuaikan dengan keinginan dari konsumen. Itu uh, perkembangan pemasaran yang 2.0 ya. Selanjutnya ada 3.0. Apa itu 3.0? Yaitu ketika semuanya sudah stabil, ekonomi sudah stabil, itu maka akan dilakukan uh, semakin banyaknya perusahaan, semakin banyaknya produk. Wah, jadi kayak harus ada pembeda nih. Padahal produknya banyak yang sama. Misalkan mie instan ya. Mie instan satu, mie instan dua, mie instan tiga. Rasanya hampir sama. Ada soto, ada mie instan rasa ayam geprek, semuanya itu menyebut merek apa ya. Indomie, Sarimi, mie sedap, ataupun malah ada yang lain-lain lagi. Itu sebenarnya keganti sendiri. Nah, itu konsumen tuh kebingungan apabila mereka tidak melihat apa yang dinamakan dengan brand. Nah, brand ini yang menyebutkan bahwa adanya perbedaan nih, adanya terkait perbedaan terkait jenis-jenis produk itu seperti itu. Sampai pada marketing yang oh ya, oke oke. Mohon maaf Bapak Ibu, ini kita stop dulu karena mau pindah laptop. Mungkin untuk Mbak Nier, saya minta tolong buat di admin kan Mbak. Bisa Mbak? Ini PPT-nya. Oke, Mas Dani. Mohon izin. Saya yang share screen. Coba Mas Dan. Saya jadi Mas Radit di sini. Gue starnya jadi Mas Radit ini. Wah, ini aman banget nih. Ternyata nggak boleh satu PC di videonya. Oh, oke oke oke. Oh ya Mas Radit minta tolong di unmute yang di situ Mas. Oke Bapak Ibu sekalian.
Ya, aman ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya itu ada marketing yang 4.0 Bapak Ibu. Apa itu marketing 4.0? Itu marketing yang berbasis dengan digital. Jadinya karena sudah adanya banyak brand ini udah menjamur, habis itu dengan banyaknya brand tersebut konsumen itu ya banyak tahu terkait brand. Tetapi untuk persebaran dari brand itu ya cukup di tingkat regional, di satu benua, satu negara, ataupun malah satu provinsi seperti itu. Tetapi di sini Bapak Ibu juga sudah menerapkan sih, baik itu nanti di marketplace ataupun di Facebook melakukan transaksi online itu sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Bahwasanya di 4.0 ini itu berdasarkan website seperti itu. Dan di terakhir itu adalah 5.0. Nah, ini belum mau aku jelasin dulu nih. Kita lanjut ke next slide dulu Mbak Niar. Nah, di sini Bapak Ibu. Ini yang pertama itu yang marketing 1.0 itu adalah produk. Khusus produk jadinya dulu tuh pada masa setelah perang itu tuh semua produsen itu cuma ada satu atau dua. Setelah itu mereka karena permintaan itu banyak, kebutuhan terkait untuk produk itu banyak, tapi produsennya dikit ya jadi selalu laku gitu. Nah, di 2.0 yang gambar Mbak milih produk itu, nah itu mulailah banyak pesaing. Dan karena banyaknya persaing berarti kan produk meluber nih, permintaannya nggak begitu naik tapi produknya banyak. Maka untuk membedakan diferensiasi produk satu dengan lainnya maka dibuatlah brand yang sesuai nilainya gitu kan. Contohnya ada orang yang memilih untuk mencari brand yang value for money, yang budget ya on budget, di mana budgetnya terbatas, dia pengen brand yang benar-benar ya sesuai dengan dia misalkan gitu. Selanjutnya ada yang memilih untuk mencari brand yang luxury, yang mahal gitu kan. Nah, dia akan mencari brand-brand mahal seperti ya ada Dior dan lain-lain kalau pakaian ya seperti itu. Lanjut ke yang 4.0 itu karena brand itu kesulitan mencari market yang lebih luas, maka konektivitas itu akan dicari dengan cara menyambungkannya ke internet. Nah, di sini Bapak Ibu, kita akan lanjut ke yang 5.0. Marketing 5.0. Lanjut Mbak Niar ke slide selanjutnya. Ya, apa itu marketing 5.0? Di sini adalah marketing yang berdasarkan untuk teknologi untuk personalitas. Apa sih maksudnya teknologi untuk personalitas? Yaitu marketing yang digunakan dengan menggunakan IoT dan juga ada AI di sini. Apa sih itu IoT? IoT itu Internet of Things Bapak Ibu sekalian. Di mana semua hal itu pada tahun 2024 ke depan 2024 ini sampai tahun-tahun ke depan itu tuh berbasis Internet of Things. Semuanya itu konektivitaskan dengan internet. Contohnya, sekarang ada HP, semuanya pasti punya HP ya. Semuanya punya smartphone. Semuanya itu menggunakan smartphone-nya itu untuk apa saja. Ada yang menggunakan smartphone untuk menyalakan AC. Ada yang menggunakan smartphone untuk menyalakan mobil. Itu termasuk IoT Bapak Ibu sekalian. Tapi di pemasaran, apa sih yang digunakan oleh pemasar sekarang untuk melakukan pemasarannya? Yaitu ada IoT dan AI ini. Di mana Bapak Ibu pasti sering tahu lah. Ketika Bapak Ibu ingin mencari suatu produk. Mencari produk dengan cara mencari dulu nih di internet. Contohnya produk sepatu ataupun contohnya Naturindo ya, produk herbal yang terbaik gitu kan. Cari nih di internet, bla 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 gitu. Nah, masuk ke salah satu web atau nanti masuk ke salah satu marketplace gitu. Mencari, apa nih produk herbal yang paling bagus, naik sendiri, walaupun tentu nanti yang menang tetap Naturindo sih. Begitu. Nah,
banyak nih produk-produknya. Sampai akhirnya Bapak Ibu udah ketemu kan. Ketemu tapi belum beli nih, masih disimpan ke keranjang ya. Kalau di marketplace disimpan ke keranjang, kalau di website itu disimpan ke memonya tiap-tiap HP ibu-ibu sekalian atau disimpan ya di pengaturan bookmark gitu. Nah, di situ ketika Bapak Ibu itu membuka Shopee, Lazada ataupun yang lain-lain, maka selanjutnya itu akan Bapak Ibu akan diberikan iklan ataupun penawaran produk yang serupa. Jadinya mesin pencari baik itu Google ataupun marketplace itu sudah menerapkan AI ini, di mana AI ini dapat melihat bagaimana pola behavior atau kebiasaan dari Bapak Ibu untuk melakukan pencarian kebutuhan seperti itu. Kalau kemarin baru-baru cari-cari sepatu gitu kan, sepatu saya kan ada yang jebol. Nah, kita cari-cari dulu, saya cari-cari dulu. Padahal saya nggak pengen beli, cuma lihat-lihat harganya aja, kok mahal-mahal gitu kan. Nah, di situ saya cari, besoknya saya pengen cari produk yang lain. Kok malah iklannya tentang sepatu semua, sampai bawah sepatu semua, diskon 70%, diskon 80%. Oh, ternyata di situ adalah AI, dan AI ini selalu kita dapatkan gitu, di kehidupan sehari-hari. Nah, seramnya itu sudah sampai situ Bapak Ibu sekalian. Jadinya pemasaran yang dilakukan oleh marketplace, pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar itu sudah sampai ke situ. Mereka sudah custom ke behavior kita, sudah masuk ke behavior kita. TikTok lah, di TikTok juga sepertinya. Ketika kita melihat video 1, 2 yang hampir sama, untuk selanjutnya kemungkinan akan diberikan video yang sama pula seperti itu. Jadinya mereka bisa menganalisa kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Mungkin untuk penjelasan terkait evolusi marketing seperti itu. Nah, ini bagaimana nih terkait itu, bagaimana yang harus dilakukan oleh kita untuk menghadapi itu. Untuk selanjutnya Mbak Niar, minta tolong di next. Nah, bagaimana nih Google My Business itu untuk membantu bisnis lokal. Bagaimana nih Google My Business untuk membantu kita semua nih dalam melakukan pemasaran lokal. Nah, di sini sudah disiapkan video khusus nih, video khusus untuk Mitra Naturindo langsung dari Google seperti itu. Walaupun ada beberapa nih yang nanti ada edit-editan lah ya seperti itu. Lanjut Mbak. Customers nearby. We'll show you how mobile phone technology, from maps to apps to paid advertising that targets people nearby, can help bring more customers to your door. Today, most people walk around with a smartphone in their pocket. If you are a business, you can really take advantage of this to reach nearby customers. First, let's take a look at how local and mobile work together. You've probably used your mobile to find, say, the closest shop to wherever you are. Say you're riding your bike around town when suddenly your chain breaks. If you've got your mobile on you, you'll probably search for a bike shop that's really close. Now let's say you own that bike shop or any other kind of business. What can you do to improve your chances of showing up when people need you? Of course, you'll want to make sure your business is listed on local directories, review sites, and search engines. You might want to take advantage of some local advertising opportunities. But let's talk about how you can harness the power of mobile devices for local customers. The first thing you need to do is make sure your site looks good on mobile devices and includes contact information. There are some great features that only mobile devices tend to have. For example, many people allow websites and mobile apps to use a GPS function that can detect where they are and direct them to where they'd like to go, like that bike shop. Or if that bike shop has an app that people install on their smartphones, it could use that GPS functionality to send messages, like sales alerts, when potential customers are within a certain distance of the shop.
Depending on the capabilities of the app, it could allow customers to schedule appointments for repairs, find answers to common questions, or even order accessories. The app could also send reminders for cool events taking place at the shop, like a monthly group ride or a free tune-up clinic. Another common way GPS-enabled devices can work with mobile is in local advertising. Paid advertising programs can help you target the right customer at the right time and now in the right place. Say someone who hasn't downloaded your app or might not even know you exist happens to be nearby searching for bicycles on her mobile. With local search, your ad could appear high in the search results because your shop is nearby and it's a relevant result for what she's looking for. And remember, local advertising opportunities can be found in other places, not just major search engines, such as social networks, directories, review sites, and more. These can be a really cost-effective way to reach local customers. Think about your business. How do you marry mobile with local? To get started, make sure your customers can find you online using any device, and they have a good experience whether they're on a laptop, a desktop, a smartphone, or a tablet. Then, think about using mobile-specific technologies like GPS and apps to motivate customers with local features and promotions. Finally, if you're advertising locally, you can target people nearby and on the go with your campaigns. Oke. Hey again. Mau satu lagi, cukup lah ya teman-teman semuanya. Nah, di sini tadi kita sudah melihat bagaimana setiap orang itu sudah punya smartphone. Ketika smartphone dari yang pelanggan atau customer lokal itu tuh biasanya mencari bagaimana nanti ketika mereka membutuhkan sesuatu, mereka akan mencari nih, baik itu mencari di Google, di website, di marketplace, semuanya tuh mereka mencari di HP. Jadinya itu salah satu peluang yang besar. Salah satu peluang yang besar bagaimana cara kita nih yang ada di lokal-lokal, yang ada di wilayah-wilayah untuk muncul di tiap-tiap HP-nya customer mereka satu-satu. Yang dulu saya lakukan adalah bagaimana caranya sih bisnis yang telah saya lakukan ini itu bisa selalu ada di customer segmentasi yang telah saya inginkan gitu. Contohnya, ketika saya ingin menjual buah, maka yang saya cari adalah siapa gitu kan. Mereka yang suka terkait buah, ataupun mereka yang gemar mencari buah, ataupun mereka yang barusan nih mau kenal buah. Yaitu dengan cara apa? Nah, kita lanjutkan dengan tujuannya nih, tujuan pelatihan GMB ini. Next, Mbak Nia. Hey. Nah, di sini tujuan pelatihannya apa? Di mana tujuan pelatihan kali ini yaitu adalah pengelolaan bisnis, khususnya di Google My Business. Di mana nanti banyak sekali fitur-fiturnya, banyak sekali yang harus kita kenal, tetapi bukan berarti itu menjadi suatu hambatan. Karena kenapa? Karena dengan adanya itu, kita harapkan untuk ke depan, bisnis kita tuh sudah ada di online, memenangi seluruh pemasaran yang ada di online. Itu mungkin sekali. Karena kenapa? Karena dulu pengalaman saya itu, saya hanya sendiri dengan satu tim, itu melakukan optimasi GMB ini pun bisa. Apalagi nanti dengan seluruh tim yang ada di PT Natur Industri Niaga ini. Saya yakin itu pasti sangat lebih efektif dan sangat bisa. Yang kedua, adanya visibilitas atau pemasaran lokal kita itu sangat-sangat dapat terlihat oleh seluruh marketer, seluruh konsumen-konsumen yang membutuhkan produk-produk herbal atau produk-produk yang kita jual seperti itu. Didukung nanti ada yang namanya reputasi dan kredibilitas. Review, Bapak Ibu sudah sangat kenal lah ya apa itu review ya.
Review baik di marketplace, review baik nanti di Google Maps, review yang ada di tiap-tiap apa namanya jualan ibu-ibu, atau ketika melakukan WA marketing, melakukan penjualan offline gitu kan. Oh, kita ada tokonya nih, tokonya di sini gitu dan lain-lain. Itu menjadi salah satu yang membuat kita itu lebih kredibel, lebih dipercaya. Oh, ternyata memang ada tokonya. Dan juga nanti kita akan bahas nih, ada beberapa SWOT yang dapat kita lakukan di situ, analisis SWOT-nya ya. Tapi lanjut nomor 4 dulu. Ini selanjutnya dengan Google My Business itu kita juga nih dapat dengan mudah interaksi dengan pelanggan. Dengan interaksi itu nanti kita akan mendapatkan data. Ini Bapak Ibu sekalian. Data. Data ini ada hal yang beberapa. Selama saya bekerja di PT Naturindo, saya melihat bahwa untuk data konsumen itu sangat penting. Dengan data tersebut, kita tuh bisa melakukan banyak hal. Baik itu nanti data yang kita gunakan untuk broadcasting produk baru, broadcasting atau penawaran kembali. Kalau misalkan offline itu kunjungan ulang, penjadwalan, booking, atau ada event-event menarik nih seperti Prosela yang kali ini. Itu kan ada event atau baruan. Nah, di situ itu bisa dilakukan broadcasting ke data-data yang telah kita dapat. Data itu banyak sekali, data berupa umur, data berupa nomor telepon. Itu bisa kita manfaatkan sebenarnya. Dan sebelumnya saya juga memanfaatkan itu untuk melakukan pemasaran seperti itu. Dan syukurnya dengan adanya pemasaran tersebut akan cepat laris seperti itu. Nah, dengan data berharga ini kita juga dapat digunakan untuk pembuatan keputusan. Kira-kira tuh efektifnya tuh kita mau kemana sih? Mau jualan yang mana sih? Produk apa nih yang laku di lokal ya? Di lokal dulu. Kira-kira yang laku apa sih? Kira-kira konsumen tuh butuhnya apa sih selain produk kita gitu? Apakah mereka butuh ya terapi atau hanya langsung dapat produk aja udah selesai gitu? Nah, setelah itu. Untuk yang keenam, itu nanti kita juga akan belajar terkait SEO nih, Search Engine Optimization di perangkat Google. Mungkin bisa lanjut Mbak Niar. Dan itu adalah tujuan pelatihan GMB di kali ini. Untuk selanjutnya, apa sih poin penting GMB untuk pengelolaan bisnis? Nah, di sini nanti kita akan melihat nih SWOT yang strength, opportunity, weakness, dan ancaman ya. Nanti ada threat-nya, di mana dengan SWOT tersebut kita dapat lihat lagi nih, bagaimana posisi kita nih di kancah digital marketing khususnya untuk di website. Lanjut Mbak. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian. Kita melihat dulu di kekuatannya. Kekuatan ini adalah analisis sederhana. Kekuatan di mana yang pertama itu kita sudah tahu semua produk kita sangat bagus, sangat banyak, segmentasinya bisa masuk kemana saja, serta kita memiliki perizinan yang lengkap. Itu adalah salah satu kekuatan yang kita miliki Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya adalah Kandis itu tersebar di berbagai wilayah. Bapak Ibu sekalian, itu menjadi salah satu kekuatan yang sangat-sangat besar. Karena kenapa? Karena ketika berbagai wilayah, konsumen itu akan sangat percaya. Karena kenapa? Karena ketika konsumen hanya melihat, oh cuma ada di situ. Emang cabang yang lain ada nggak? Kalau aku keluar kota, aku bisa mampir nggak kemana? Kalau misalkan aku di tempatku, aku harus mampir kemana untuk beli secara offline? Ataupun nanti juga banyak nih terkait untuk event-event. Apakah di Kandis ini ada event nggak sih? Oh ternyata belum ada. Kalau di Kandis yang lain ada event nggak sih? Ya udah, aku ke Kandis yang ada eventnya. Atau sebaliknya seperti itu. Jadinya konsumen akan memiliki banyak opsi dan juga kita semua akan terlihat nih di Maps atau di pemasaran di digital marketing yang ada, khususnya secara lokal. Dan juga kekuatan yang ketiga itu kita memiliki banyak SDM. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian tidak bisa hanya pusat saja, tidak bisa hanya Bapak Ibu DM, tidak bisa hanya kakak-kakak koordinator.
tetapi semuanya harus ikut serta dalam melakukan optimasi ini. Simpel dari optimasi ini adalah Bapak Ibu DM dan koordinator itu bisa membuat akun Google My Business, mencantumkannya di tiap-tiap kandis, dan teman-teman CSD dan juga CSO itu melakukan review yang terbaik lah untuk memberikan peringkat di Maps itu semakin naik. Jadinya nanti kita memenangkan nih seluruh kata kunci yang ada dan juga memenangkan nih kepercayaan dari konsumen seperti itu. Dan juga kita memiliki UVP dan USP. Itu salah satu kekuatan yang kita miliki. Tapi kita juga memiliki kelemahan nih. Apa sih kelemahan yang dari kita gitu kan? Kelemahan dari kita tuh untuk promo campaign offline online ini kita belum tersebar luas ke tiap-tiap konsumen. Jadinya mereka tuh masih belum tahu nih promonya apa gitu kan. Pengenalan produk itu seperti apa di lokal. Apakah kita hanya bisa beli di marketplace ataukah saya bisa menerima terapi gratis, cek kesehatan gratis gitu. Aku harus aku selaku konsumen harus menghubungi ke siapa gitu. Nah, itu salah satu yang menjadi barrier atau hambatan untuk konsumen menemukan produk Naturindo Fit seperti itu. Nah, itu adalah kelemahan. Selanjutnya, lokasi kandis belum terdaftar. Bagaimana cara saya mendapatkan cek kesehatan gratis, terapi gratis? Saya selaku konsumen ya. Ketika saya nggak tahu nih tempat kandis dari Bapak Ibu sekalian seperti itu. Dan kelemahannya sehingga menyebabkan branding kandis di wilayah itu belum optimum seperti itu. Ancamannya apa ini Bapak Ibu sekalian? Ancamannya ada di yang biru ini, yang T ini. Ancamannya perusahaan-perusahaan lain itu sudah go online. Mereka memanfaatkan Google My Business untuk melakukan optimasi. Dan mereka sudah ada nih, wah sudah terbangun semuanya Google My Business. Kredibilitas mereka juga udah terjamin seperti itu. Konsumen lokal dan pendatang tahu bahwa ada itu di situ gitu. Ada pengusaha itu di situ. Jadinya saya ketika ingin memiliki produk ataupun menghubungi, saya tinggal melihat Maps, habis itu searching di Google melihat Maps, oh ada nomornya nih, ya tak hubungin aja seperti itu. Sama untuk yang data tadi, database tadi, di mana ketika kita masih mengikut pihak ketiga ya, merchant dan lain-lain. Mungkin ada beberapa data yang bisa kita gunakan. Banyak data sih yang kita gunakan. Tetapi untuk menghubungi secara langsung ke konsumen itu sangat-sangat dibatasi oleh pihak ketiga tersebut. Nah, dengan caranya gimana? Padahal cara yang terbaik itu adalah kita mendapatkan nomor dari konsumen. Itu cara paling ampuh menurut saya. Karena kita bisa secara direct, secara langsung menghubungi mereka, menawarkan produk kita. Dan setiap harinya mereka akan menjadi pelanggan yang loyal juga karena mereka akan bisa menghubungi kita menghubungi mereka, saling komunikasi itu memberikan salah satu pelayanan yang lebih lagi terhadap pelayanan yang tambahan lah untuk konsumen sehingga konsumen tetap betah nih di sini seperti itu. Sehingga CRM after sales-nya itu kita terancam belum bisa berjalan. Tapi tenang saja Bapak Ibu sekalian, dengan adanya peluang Google My Business ini, maka yang hijau ini, itu yang pertama, data konsumen berharga. Itu kita akan mendapatkan nih nanti. Walaupun nanti untuk panennya sekitar 3 bulan atau 2 bulan mungkin bisa ketika semua kompak ya. Semua kompak untuk melakukan kolaborasi bersama. Selanjutnya nomor 2 itu, konsumen itu sekarang udah tergantung dengan smartphone. Siapapun di hidupnya pasti tergantung dengan smartphone, khususnya kaum yang milenial dan juga untuk Gen Z. Ketika ada orang tuanya itu meminta, Dek atau Mas, Nek, kalau misalkan mau beli produk itu kemana ya gitu. Nah, anak-anaknya pasti akan melakukan searching ya kan. Oh, di sini Bu, di alamat ini bisa beli di sini secara online. Oh, ternyata ada toko online-nya. Nah, itu menjadi salah satu peluang yang sangat berharga. Selanjutnya dengan adanya GMB ini juga akan dilakukan booking dan janji temu. Aksesibilitas informasi bisnis ini juga nanti akan dapat mudah. Profil bisnis kita, bagaimana cara pemesanan, apa sih Naturindo Fit itu apa itu?
dari konsumen itu bisa mengetahui secara langsung. Sama GMB ini gratis. Ingat Bapak Ibu, ini gratis. Walaupun nanti ada ads yang berbayar, tetapi saya belum pernah menggunakan ads berbayar tersebut, tetapi mendapatkan hasilnya. Jadinya mumpung gratis dan juga bisa dilakukan, kenapa tidak, begitu kan? Dan yang nomor 6 itu adalah integrasi ke seluruh media sosial. Jadinya, untuk Google My Business ini menjadi salah satu pintu utama dari tiap-tiap konsumen untuk kepo-kepoin bisnis kita nih, untuk penasaran nih terkait bisnis kita. Kira-kira bisnis kita itu ada di mana saja nih? Kalau kita ingin melihat produk-produk secara lebih detail, itu tuh ada di mana sih? Apakah lewat IG, apakah lewat Facebook, ataukah bisa ada websitenya nih? Atau harus datang langsung nih? Itu bisa tuh di situ. Nah, ini adalah salah satu spot Naturindo yang nantinya bisa berguna di pelatihan kali ini. Lanjut, Mbak Niar. Nah, apa saja nih fitur GMB? Yang pertama ada edit profile. Ini adalah nanti profil perusahaan di situ. Review, message, foto, performan. Itu untuk melihat nih. Atau langsung aja ya Mbak Niar ya. Ini coba buka punya aku aja. Nanti kita saling tanya jawab dan juga saya menjelaskan satu-satu nih terkait untuk profilnya. Aku bisa share screen nggak Mbak di sini Mbak? Nanti monggo Bapak Ibu sekalian kalau misalkan mau bertanya ataupun kita diskusi di sini, boleh sekali Bapak Ibu. Kita dua arah aja nanti. Ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah profil bisnis saya. Bisnis saya itu jasa angkut tapi menggunakan roda 3. Ada roda 4-nya juga. Tapi untuk roda 3-nya ini saya sasar ke teman-teman mahasiswa di Jogja. Jogja itu kampus tuh banyak sekali. Ada sekitar berapa? 5 lebih kampus yang ada di Jogja. Berarti kos-kosan itu banyak. Kos-kosan itu kalau mau pindah-pindah itu biasanya setiap bulan itu ada. Dan juga mereka barangnya sedikit. Kalau misalkan mereka menggunakan pick up, mereka akan terlalu mahal. Jadinya ini adalah alternatif untuk mahasiswa-mahasiswa ataupun orang yang sudah berkeluarga tapi masih kos dan ingin pindah-pindah gitu. Dan lebih murah serta sudah diakses seperti itu. Kalau misalkan dicari ini, yang tadi kan aku melihat nih bahwasanya kalau misalkan kalau kita ingin mencari suatu hal nih, pengen pindahan nih, aku pengen cari jamu, aku pengen cari obat herbal yang paling bagus itu di mana sih gitu kan. Kalau misalkan jasa angkut, maka coba ya jasa angkut terdekat biasanya gitu. Maka nanti akan dimunculkan ini kira-kira apa aja nih jasa angkut terdekatnya. Kalau di Kecamatan Trenggalek itu ada jasa angkut Azria, jasa angkut Baputra gitu kan. Banyak sekali nih. Nah, selanjutnya, oh ternyata tuh aku pengen pindah nih dari tengah kota. Dari tengah kota sini, kira-kira jasa angkut yang murah untuk aku tuh apa gitu kan. Mau coba tak lihat-lihat lagi. Oh ketemu nih. Nah ini jasa angkut roda 3. Nah di sini kan ketemu semuanya nih. Profil bisnisnya apa. Habis itu untuk rute ke sana tuh gimana. Ataukah aku bisa mencari dengan booking online. Oh ternyata bisa. Ini nomor teleponnya. Oh daripada aku repot-repot pakai nomor telepon, udah ada website untuk menyambungkan secara telepon nih. Nah, aku klik WhatsApp. Ternyata langsung bisa diklik WhatsApp. Nanti aku tinggal menghubungi di situ. Itu hubungannya seperti itu. Jadinya konsumen itu kita sangat memudahkan konsumen untuk mencari dan menghubungi kita seperti itu. Nah, tanpa aku mati. Bentar. Sudah. Ya. Nah, itu. Untuk selanjutnya, kita bisa mengenalkan produk kita di sini. Ini banyak sekali nih. Misalkan nih, kalau saya
jasa angkut kan cuma satu produk, tapi saya coba untuk banyakkan nih. Untuk supaya apa? Supaya ini ada masif, masif supaya ada di jejak digitalnya itu dapat ditemukan dengan mudah oleh konsumen. Ini banyak sekali nih. Kita lihat semua ya. Nah, ini ada banyak sekali nih. Hampir sama penawarannya hampir sama, tapi saya akan lebih ke BA ya. Jadinya saya masukkan barang-barang kontennya ini lebih ke logo jasa angkut, logo Bapak Kadis, Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya nomor WA-nya siapa nih? Harus ke siapa? Ya. Selanjutnya ketika sudah ada produknya ini, maka banyak sekali nih ada ulasan yang tadi. Ulasannya siapa? Oh, di sini ringkasannya ulasan ada sekitar 41 ulasan dengan rating 4,8 bintang gitu kan. Nah, di sini banyak nih, ini membuat kredibilitas kita. Di sini driver ramah, cekatan, servis oke, nggak pakai ribet drivernya, pokoknya recommended deh. Nah, itu yang saya minta nih, saya minta ke konsumen. Saya diberi rating dong gitu, kayak ojek online gitu lah. Nah, nanti teman-teman juga bisa nih menggunakannya untuk review, cek kesehatannya bagaimana nih, kira-kira pelayanannya di Kadis seperti apa gitu. Nah, itu menjadi salah satu yang nilai tambah lah gitu. Nah, ini untuk dari segi konsumen nih, konsumen dapat dengan mudah mencari dan melihat nih bagaimana menemukan bisnis kita. Nanti juga kalau misalkan Bapak Ibu kalau di Jogja itu yang punya web itu ada Jogja 1 itu ada web, Jogja web itu juga ada web, itu juga dimasukkan ke sini. Kalau kemarin saya melihat itu ada beberapa nih Kadis yang sudah menggunakan Google My Business, nanti bisa ditambahkan di sini. Tapi ini untuk jadi kacamata konsumen. Nah, ini kita lanjut ke kacamata pemilik usaha ya, ke kacamata pemilik usaha. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan terkait profil bisnisnya. Di profil bisnis ini kita tinggal klik yang ini, edit profil ini. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah punya, bisa sekalian ya edit profil. Nah, di sini itu tentang apa? Tentang yang bisnis kita apa gitu. Nah, ini tinggal ditulis saja bisnis name-nya apa. Kalau saya lebih ke jasa angkut pengiriman barang via Tosa di Yogyakarta gitu. Bisnis kategorinya apa? Nah, kalau aku pengiriman barang dan juga ya lebih ke pengemasan dan pengiriman barang, servis ya. Nanti kalau dari Bapak apa? Pertama ada produk, verbal produk, juga untuk cek kesehatan seperti itu. Nah, nanti ada permainan lainnya nih, khususnya untuk kategorinya nih. Kita tambahkan juga khusus untuk sakit apa, khusus untuk penyakit apa yang khusus dengan ini produk yang ada di tiap-tiap Kadis di Naturindo seperti itu. Dan jangan lupa Bapak Ibu, diisi semuanya ya, administratif harus semuanya lengkap. Karena kenapa? Karena penilaian di Google itu ada 3. Yang pertama itu ada administratif, itu harus lengkap semuanya. Yang kedua itu review harus banyak dan juga bagus. Sama satu lagi, relevansi. Isi dari deskripsi, isi dari judul, isi dari produk itu harus selaras dengan jenis servisnya, jenis kategorinya. Kalau isinya terkait shipping service atau pengiriman barang, tapi isinya barangnya misalkan jual gado-gado apa mudah kan nggak nyambung. Nah, itu nanti dari Google dengan adanya AI tadi itu misalkan itu tahu dan tidak akan meng-up kita di Google Maps-nya seperti itu ataupun di pencarian di Google. Sama itu. Nah, jangan lupa untuk opening date-nya apa dan juga untuk deskripsi. Mohon maaf, saya kembali lagi ke deskripsi. Itu kalau dari saran saya itu selalu dituliskan judul dari kita. Karena kenapa? Karena judul ini menjadi kata kunci utama untuk pencarian di Google. Wilayahnya jangan lupa ditulis wilayahnya di mana, jasanya apa nih, jasa yang dilakukan. Kalau saya kan fokusnya untuk ke mahasiswa. Kalau Bapak Ibu kemana?
misalkan ini diganti aja jadi uh, khusus untuk terapi penyakit apa gitu, terapi sakit apa ini dilengkapi banyak sekali nggak apa-apa karena kita diberi kuota 750 kata, dipenuhin aja nggak apa-apa. Karena nanti untuk pencarian di Google itu juga tergantung di sini juga. Kalau saya juga memberikan spesifikasi ini, mungkin nanti juga bisa diberikan spesifikasi terkait produk-produk Naturindo. Dan jangan lupa Bapak Ibu, nanti diberikan call to action-nya, CTA-nya apa? Ya monggo nanti bisa melalui link. Di sini kalau saya lebih ke WA ya, ke WA atau ke link gitu. Atau kalau dulu saya memakai line, jadi line-nya ada gitu. Seperti itu. Untuk deskripsi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ada beberapa kata kunci yang harus dilakukan. Judul harus selalu sama, selalu ditampilkan. Jangan lupa untuk wilayahnya di mana nih. Sama servisnya kita tuh apa nih, dijelaskan secara gamblang. Secara poin-poin itu tidak apa-apa. Diulang-ulang juga nggak apa-apa karena itu akan menjadi salah satu relevansi dari Google, akan memberikan relevansi yang tepat di situ. Serta jangan lupa spesifikasinya apa. Dan juga untuk yang paling penting juga ada CTA-nya nih. CTA-nya jangan lupa. Nanti kita apa namanya? Udah menjelaskan secara besar tapi mereka bingung nih carinya di mana gitu kan. Nah, itu ada di sini. Jangan lupa untuk openingnya kapan, habis itu kontak info, CTA-nya banyak nggak apa-apa. Nanti di kontak info, website kalau Bapak Ibu ada website, social profile kalau misalkan ada IG dan lain-lain. Kalau saya juga memasukkan ke IG, ini sekalian tak masukkan aja. Ini IG-nya. Jadi saya isi seluruh produknya seperti itu. Tidak lupa di setiap gambar itu harus ada nomornya, nomor yang bisa dihubungi. Kalau enggak nanti kalau misalnya dari Bapak Ibu bisa membuat barcode yang bisa di-scan oleh tiap-tiap orang juga bisa ditampilkan di sini, dimasukkan ke sini barcode untuk pemesanan yang nanti menyambung ke website atau menyambung ke ya tadi WA-Mi tadi, link untuk mendapatkan nomor WA seperti ini. Hashtagnya juga jangan lupa, sama yang saya maksud untuk diulang-ulang itu yang ini, kayak nomornya diulang-ulang nggak apa-apa, selanjutnya untuk websitenya itu diulang-ulang nggak apa-apa karena itu menjadi relevansi di tiap-tiap search engine. Dan kenapa saya ulang-ulang, karena ini menjadi salah satu yang dapat memenangkan persaingan di Google Image. Nah, nanti akan saya lihatkan nih persaingan yang di Google Image itu seperti apa. Tapi kita lanjutkan, sudah semuanya. Dan setelah hour itu nanti ada location. Lokasinya jangan lupa Bapak Ibu, nanti lokasi ini digunakan untuk pendataan Bapak Ibu menentukan nih bisnis Bapak Ibu itu ada di lokasi mana. Ini harus tepat karena kenapa? Karena nanti akan disurvei oleh Google. Nanti untuk administrasi terkait survei akan dijelaskan oleh Mbak Niar nih. Nah, di sini saya hanya menyatakan di sini dulu. Dan juga ini kunci dari memenangkan persaingan di lokal adalah service area. Untungnya di Naturindo itu satu wilayah itu satu kadis. Jadinya seluruh kecamatan itu bisa diisi dan juga tidak ada persaingan di situ. Itu ada di service area. Kenapa saya memilih Depok, Budian, Biwangan, Pagoharjo, Catur Tunggal, Rologaten? Karena di situ ada kampus-kampus sentral yang besar dan sesuai dengan segmen saya. Depok itu ada UPN, habis itu ada Atma Jaya, ada apalagi Mas Raditya, Atma Jaya, Proklamasi, ya, habis itu Universitas Alma Ata, di situ juga ada. Nah, banyak sekali. Jadinya banyak sekali yang melakukan kontak saya gitu. Itu yang di situ. Nanti juga ada nih yang di Kabupaten Bantul atau Siwon, Kasihan, Banguntapan, ada UMY, UNY, melimpah sekali. Jadinya menjadi salah satu ladang tempat titik saya melakukan service area di situ. Nah, itu bisa menggunakan oleh Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengerti nih, di sekitar Bapak Ibu itu ada segmen siapa sih? Siapa segmennya yang ada di situ? Apakah Bapak Ibu
ada rumah sakit sekitar di situ, nah itu bisa dikasih titik di situ. Apakah di situ ada puskesmas ataupun di situ ada perkumpulan-perkumpulan apa gitu, nah, itu bisa dilakukan. Senam dan lain-lain di situ banyak, bisa dicari di situ. Atau perumahan-perumahan itu bisa digunakan. Nanti dicantumkan di service area ini. Dan juga untuk opening hours ini harus dibuat sesuai dengan yang sebenarnya. Kalau di sini saya mohon maaf, ini saya salah karena saya buka 24 jam. Jadinya nanti kalau jam 12 ada yang masuk saya belum balas, nah itu nanti takutnya akan ada review yang kurang bagus. Nah, kita selanjutnya akan melihat di review. Untuk selanjutnya ini nanti Bapak Ibu bisa cari-cari sendiri, belajar sendiri nanti ketika sudah misalkan ada kebingungan bisa kontak-kontak lah dari kita. Nah, di sini. Kan tadi saya membuat 24 jam. Ya, kenapa kok saya tidak menyarankan 24 jam? Nanti karena ada ini. Saya di bisnisnya, karena kan menghubunginya jam berapa? Oh, ternyata saya diberikan rating 1 di sini. Ini sebenarnya tidak boleh sekali. Karena kenapa? Karena ini sangat mengganggu dari kredibilitas bisnis kita. Slow respon gitu. Habis itu ditelepon WhatsApp Mbak Anu, ini jam berapa gitu aku lupa. Terus saya klarifikasi di WA gitu kan. Hmm. Saya WA respon cukup cepat dan lain-lain. Banyak sih cara-caranya di sini. Oh iya, berbeda. Pakai laptop. Oke, oke, oke. Ini soundnya sepertinya suaranya kurang jelas ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, oke. Ini saya pindah dulu device-nya ke HP. Nanti untuk eh, apa namanya tutorialnya itu nanti pakai laptop. Sebentar, sebentar. Dua biji Pak, ya. Nah, baru. Terus Tapi ini. kenapa HP? Katanya HP aman ya. Ada gini. Oh, seminggu ya. Suaranya hilang. Tidak ada suaranya. Dan Cek, cek. Bagus. Cek, cek apakah sudah masuk? Mohon maaf. Oke.
Sip, sip. Oke, sudah masuk ya. Saya turun lagi loh. Ini untung Mbak Niar ke atas dan naik turun dari tadi. Kita lanjutkan Bapak Ibu semuanya. Saya share screen lagi. Sudah ya? Sudah terlihat ya? Jempolnya apakah sudah terlihat? Sudah ya? Oke. Terima kasih semuanya. Ya, di sini untuk review nanti, kita lanjutkan ke review. Jangan sampai nanti reviewnya di bintang 1, karena untuk review bintang 1 sangat-sangat mempengaruhi. Dan juga kalau misalkan ada yang tulisannya local guide ini Bapak Ibu sekalian, local guide ini itu menjadi salah satu, saya lihatkan lagi untuk local guide-nya itu ada salah satu yang kemarin cukup bagus local guide. Nah, di sini. Kenapa local guide itu harus dibalas? Harus dibalas ya. Karena kenapa? Karena local guide itu adalah seseorang yang di mana dia itu sangat diutamakan dari Google. Karena dia memiliki kontribusi yang sangat besar, di mana dia pernah melakukan 521 review dengan mengupload foto di Google itu 3.147. Ini kalau misalkan dari Bapak Ibu sekalian punya kenalan local guide, minta tolong untuk direviewkan. Karena kenapa? Karena itu nanti akan mendongkrak reputasi dari review dari bintang di akibat review dari local guide tersebut. Nah, di sini nanti monggo dari Bapak Ibu mencari nih kira-kira local guide yang bisa diajak kerja sama siapa nih untuk melakukan review, karena itu sangat-sangat menaikkan rating yang ada di atas ini. Ini nanti akan naik dengan pesat seperti itu, karena local guide itu salah satu yang dipercaya oleh Google untuk melakukan review seperti itu. Beda kalau misalkan orang-orang yang biasa seperti ini yang hanya 5 review, 0 foto, tapi ini tetap harus dibalas sih, semuanya harus dibalas. Tapi ya itu, utamakan yang local guide. Seperti itu. Untuk review mungkin hanya segitu karena memang dari review sendiri tidak begitu banyak. Yang penting masif, nanti tiap-tiap CS itu melakukan review, monggo ke tiap-tiap GMB di bisnisnya masing-masing. Ketika sudah semuanya nanti bisa nih bantu-bantuan nih. Misalkan nih dari Jogja 1 ya, Jogja 1 bantu ke Jogja 2. Jogja 2 bantu ke Jogja 1. Jadinya nanti banyak sekali nih reviewnya nih. Nah, kredibilitas itu yang dapat kita bangun sementara ini untuk menaikkan call to action yang nanti akan dilihat oleh konsumen. Konsumen akan percaya, akan melakukan call to action baik nanti melalui WA atau melalui link-link lainnya seperti itu. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan Google My Business untuk melakukan obrolannya, message seperti itu ya. Nah, di sini cukup banyak, tapi sebentar ini baru ini. Ini beberapa belum tak balas juga. Ini untuk hasil dari optimasi yang ada di Google. Cukup banyak, tahun 2001, tahun 2001. Tapi lebih lengkapnya nanti di WA seperti itu. Apa benar 40.000? Mesti nanti ada tanya itu. Banyak sekali nanti yang akan melakukan tanya jawab gitu ya. Dan juga jangan lupa nanti upload foto sebanyak mungkin. Karena kenapa? Karena foto akan membuat konsumen menjadi tahu nih bisnis ini benar-benar masih beroperasional apa enggak gitu kan. Nah, di sini ada banyak foto. Tentu saja saya juga menampilkan logo brand dan juga nomor yang bisa dihubungi. Siapa nomor yang bisa dihubungi sih? Berarti bentuknya yang tadi, kayak tadi. Kita harus benar-benar menyiapkan konsep dulu nih, kira-kira tuh seperti apa gitu. Untuk bisnis yang untuk produk-produk atau konten-konten yang nanti akan diupload seperti itu. Berbeda dengan marketplace yang lain. Saya dulu pernah mencoba menggunakan OLX ya. Itu nomor dilarang untuk ada di profil konten seperti ini. Mungkin di marketplace Shopee, Lazada dan yang lain pun juga nanti akan tidak diperbolehkan dengan ada nomornya ini kan. Karena waktu
menggunakan chat di Shopee atau di Lazada itu kalau kita memberikan nomor itu nanti akan di banned Pak ya untuk pemberian khusus nomornya itu aja gitu. Karena kan akan mengarahkan ke transaksi yang lain nggak melalui Shopee gitu kan. Nah, seperti itu. Untuk foto dan video seperti ini. Jangan lupa nanti diupload sebanyak mungkin. Nah, lanjut ke performansi nih Bapak Ibu sekalian. Saya ingin membagikan kira-kira tuh seberapa efektif sih Google My Business ini seperti itu kan. Khusus untuk tahun ini saya belum melakukan optimasi sama sekali. Itu saja hasil ini saya dapatkan hasil dari optimasi di tahun-tahun sebelumnya. Itu ada 437 yang mengunjungi bisnis profil kita. Gitu. Kalau dulu pernah ada sampai 1000-an itu lumayan itu mengunjungi web ataupun melalui call di bisnis kita gitu. Itu di bulan Januari ada 87, di bulan Februari ada 73, di bulan Maret ada 64. Karena selanjutnya saya belum melakukan optimasi lagi, maka semakin turun. Nah, di sini kalau misalkan Bapak Ibu di setiap hari konsisten gitu kan melakukan optimasi, nanti akan semakin naik lagi. Dan diharapkan dengan adanya optimasi itu, call WA atau call melalui link-link di situ, apalagi nanti juga bisa ditampilkan nih link untuk menghubungkan ke marketplace ke seluruh marketplace yang dimiliki di suatu kandi seperti itu. Marketplace siapa gitu. Itu bisa disampaikan juga di sini. Gitu. Ini untuk call-nya. Call-nya itu ada sekitar 191 yang menghubungi seperti itu kan. Cukup lumayan sih untuk ini. Tapi mengalami penurunan juga karena belum bisa lagi untuk melakukan optimasi. Kalau message-nya 0 karena memang yang tadi karena nggak pernah dibalas ya untuk yang di Google, jadinya mereka lebih ke WA gitu kan. Bookingnya juga 0 karena booking yang saya arahkan tadi itu ke WA. Nah ini untuk direksional. Nah ini Bapak Ibu sekalian kan tadi saya perlihatkan ada map gini, ada map seperti ini. Itu maksudnya direksional. Direction ini adalah menunjukkan bahwa siapa saja yang ingin melihat rute dari rumah konsumen atau posisi konsumen saat itu untuk menuju ke tempat bisnis yang telah dicantumkan di map seperti itu. Di sini ada 241 yang ingin mengetahui nih rute dari lokasi konsumen untuk menuju ke titik lokasi bisnis kita. Nah, itu dapat dilihat dari sini. Nah, ini kalau dari kacamata konsumen itu dia akan melakukan rute gini. Nah, ini itu menjadi perhitungan. Jadinya kita tahu nih siapa saja ini. Ada 241 tadi yang ingin melakukan ini dari mana? Dari lokasi saya. Lokasi saya ada di PT Naturindo Suryaniaga. Nah, ini lokasi Naturindo yang terbaru itu ada di sini Bapak Ibu sekalian, dekat Rumah Sakit Akademik UGM. Nah, ini untuk menuju ke tempat kita tuh gimana? Ke tempat saya itu gimana? Oh, ternyata ada di tengah kota persis nih. Itu ada di sini. Nah, titik ini yang dapat digunakan Bapak Ibu untuk menunjukkan nih konsumen-konsumen sekitar. Nanti konsumen yang ada kalau di Jogja itu ada di misalkan nih di UGM di sebelah sini, habis itu UNY, oh ini UGM di sini, UNY, UPN ada di atas. Kalau univ-univ ya seperti itu. Kalau yang di bawah nanti ada UMY dan lain-lain. Nah itu nanti bisa menunjukkan ke sini lokasi di konsumen-konsumen. Kalau misalkan nanti dari bapak Ibu ingin mengarahkan dari mana ke mana itu juga bisa seperti itu. Itu ada di performance yang direction ini. Dulu Bapak Ibu, itu tuh sebenarnya dari Google My Business itu menyediakan yang namanya website secara gratis, landing page secara gratis. Tapi untuk kali ini ternyata website tersebut di blok semua. Tidak tahu kenapa. Tetapi
ketika saya coba melihat websitenya itu tidak bisa. Websitenya itu saya tampilkan di sini. Nah ini, di sini tuh ada websitenya sebenarnya. Tapi ternyata tidak bisa karena hampir semuanya teman-teman saya juga yang menggunakan website ini diblokir. Jadinya sayang sekali kita belum bisa menikmati nih website gratis dari Google My Business ini. Itu untuk melihat performansi kita nih, Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya itu ada produk. Tentu saja kita nanti bisa membuat produk kita, tinggal di add product. Habis itu tinggal diisi produk namanya siapa gitu kan. Habis itu kategorinya apa. Bisa membuat kategori baru juga nih. Kalau ini jasa angkut dari saya. Kalau dari Bapak Ibu misalkan kategorinya untuk herbal untuk pusing gitu. Herbal untuk vertigo ya kalau pusing ya. Nah, setelah itu lanjut ke herbal untuk lambung. Nah, itu banyak sekali nih Bapak Ibu. Ini kesempatan Bapak Ibu untuk mencantumkan semuanya dengan banyak kata kunci. Nanti tinggal dilihat nih kira-kira kata kunci apa yang paling apa namanya? Yang paling banyak nih gitu kan. Nah, nanti bisa dilihat di sini. Itu kan tadi terkait untuk produk. Produknya ada di sini, di edit produk ini nanti tinggal ditampilin, dicantumin sesuai dengan CTA yang sesuai dengan tata caranya yang tadi. Kita harus tahu nih kata kuncinya dulu kira-kira apa yang paling bagus, yang paling sesuai. Berikan gambar-gambar yang terbaik dari Bapak Ibu, konten-kontennya, deskripsinya jangan lupa, serta nanti ada CTA-nya, harus menghubungi kemana. Kalau enggak nanti bookingnya lewat Google My Business, lewat message di Google My Business juga bisa. Dan untuk melihat nih, kira-kira produk yang paling laku tuh apa gitu kan. Kalau di marketplace kan terpampang jelas nih, banyak sekali kan ada apa namanya? Ada produk yang di keranjang, ada produk yang di apa? Favoritkan gitu kan. Nah, kalau kita juga bisa nih melihatnya di sini. Klik yang di interaction ya, di interaction di sini. Di interaction ini. Nah, itu diklik saja. Nanti bisa melihat nih. Sebentar, agak nge-lag. Ada 437, hampir sama kayak tadi. 30 orang itu melihat produk kita di sampai tanggal 28 ini di bulan Juni ya gitu. Di bulan Mei kemarin, Ding. Selanjutnya untuk top produknya apa? Oh, ternyata ini top produknya. Jadinya nanti kalau misalkan mau lanjut ke ads, mau lanjut ke iklan, itu bisa nih pakai ini. Nah, untuk ikan bisa tinggal nanti dari ads itu dihubungkan ke produk mana yang mau diiklankan seperti itu. Ya, lebih baik yang paling banyak dikunjungi ya kan, karena produk winningnya seperti itu. Gitu. Nah, habis itu bagaimana? Agak nge-lag nih Mas Dani. Nggak ada suaranya, Mas. Mas Radit. Mas Radit juga freeze loh. Oke, mohon ditunggu ya. Sepertinya koneksi internet yang ada di atas agak trouble ya. Iya, Atau iya. udah mas- Udah masuk ya tapi ya. Oke, mohon maaf. Tadi PC-nya, sekarang wifi-nya. Ya semoga ke depan bisa dipersiapkan dulu ini. Oke, kita lanjutkan. Sudah tak share screen. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nih, yang ini lihat. Ya, kita lanjutkan. Untuk selanjutnya itu adalah how people discover you. Bagaimana cara konsumen itu menemukan kita. Itu dapat dilihat di grafik ini. Sudah di breakdown di sini ya.
Yang pertama itu dari Google Search nih, dari mobile nih. Oh ternyata yang melihat kita, yang melihat bisnis saya itu di Google Search itu adalah dengan menggunakan HP ya, smartphone gitu ada sekitar banyak nih 4.559 itu gabungan ya, gabungan dari lewat apa namanya, lewat picture, lewat website gitu, itu semuanya gabungan di situ ternyata teman-teman. Dulu saya tak kira kok banyak banget, tapi kok yang nelpon saya nggak sebegitu banyaknya gitu kan. Oh ternyata itu dilihat bukan hanya dari yang nge-call kita, tetapi juga dilihat dari ngeklik website, habis itu yang dilihat dari ini, apa namanya, image-nya juga ini diklik, itu bisa. Nah, selanjutnya ada 2000 itu dari Google Maps. Nah, yang melihat kita di Google Maps itu ada sekitar 2.699 orang. Ini per tahun ya, ini sepertinya per tahun ini. 35%. Selanjutnya yang dari Google Search di desktop itu berapa? Oh, sekitar 301. Ternyata dengan adanya data berharga ini, teman-teman semua, Bapak Ibu semuanya, kita tahu nih, kira optimasi yang paling bagus itu lewat apa? Ternyata harus menyambungkan konsumen kita yang ada di smartphone, yang ada di mobile phone. Nah, kita bisa tahu nih kira-kira konten yang apa nih yang cocok buat mobile phone. Berarti kan kita sesuai nih, sesuaikan aja video yang sesuai dengan layar HP, sesuaikan dengan apa namanya, deskripsi judul yang pas lah, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek, sesuai dengan device HP seperti itu atau mobile. Nah, dengan adanya data ini kan kita tahu nih strategi yang ke depan bagaimana seperti itu. Selanjutnya itu ada melihat query. Query atau bagaimana seorang itu ingin menemukan kita lewat kata kunci ya, kata kunci yang ada di Google. Itu ada sekitar 2.661 yang menggunakan kata kunci ini. Jadinya Bapak Ibu sekalian, nanti kalau misalkan ingin membuat kata kunci harus menggunakan ini, Karena kenapa? Karena ada sekitar 1.265 orang yang menggunakan kata kunci ini untuk menemukan bisnis kita. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat nih, ada namanya lewat, kalau Bapak Ibu ada website lain itu bisa dipakai juga. Kalau saya itu biasanya pakai Google Trend. Ada namanya Google Trend. Nah, di Google Trend ini Bapak Ibu sekalian bisa melihat nih kata kunci yang paling trending nih. Atau ini coba ya, or what see trending now. Oh ternyata sepak bola, kalau misalkan apa gitu. Coba kita cari nih, kalau misalkan jamu, apakah trending? Tunggu dulu. Nah ini. Oh ternyata untuk pencarian jamu itu ada sekitar 75% nih di seluruh Indonesia atau sekitar 89%. Oh 89 pencarian terkait untuk jamu, dan semakin naik. Nah, kira-kira itu bisa nggak teman Bapak Ibu sekalian untuk mencari? Nanti hubungannya ini ketika kita sudah menemukan ini itu nanti akan bisa digunakan untuk pencarian. Misalkan nih jamu untuk melancarkan haid ini ya, contoh. Ini kan ini juga termasuk kata kunci yang bisa digunakan oleh teman-teman juga loh. Ini kan ada yang melancarkan haid, berarti orang-orang mencarinya yang di sini. Apakah ada Naturinde ini teman-teman? Kita coba lihat. Oh ternyata lebih ke Halodoc. Bentar. Kok. Oke. Ternyata lebih ke website Halodoc. Habis itu ada di detik.com. Habis itu ada di 7 jamu pelancar haid gini kan. Kita lihat nih di gambar nih. Nah, tadi saya menjelaskan terkait untuk bagaimana nih war untuk memenangkan kompetisi di Google Image atau di Google Gambar. Oh, ternyata untuk jamu untuk melancarkan haid itu paling banyak itu yang paling muncul itu adalah ini. Produk-produk ini Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini kan ternyata banyak nih. Pangsa pasarnya juga ada.
Jadinya Bapak Ibu sekalian nanti bisa melakukan apa ya namanya ya, Blue Ocean strategi atau strategi di mana ini kan belum ada Naturindo nih. Nah, kita isi semua dengan Naturindo. Orang-orang akan mencari nanti, oh ternyata jamu untuk mempelancarkan haid itu ada milik Naturindo ya, ini banyak sekali gitu misalkan. Nah, kita kuasai yang atas ini pertama-tama menggunakan Google My Business yang tadi. Seperti ini. Contohnya, kalau saya ingin menguasai Google Image itu seperti ini, menguasai, mendominasi ya. Nah, ini ada menggunakan query ini, menggunakan kata kunci ini. Oh, saya ternyata, oh itu ada di sini ada. Tapi saya menggunakan Jualo. Jadinya nanti kita menggunakan backlink. Mungkin untuk backlink terlalu advance, nanti kita ada pertemuan selanjutnya gitu ya untuk backlink. Tapi ini untuk gambaran singkatnya aja. Gitu. Nah, di sini ada, apakah di bawahnya masih ada? Nah, di sini juga ada gitu. Kemarin juga saya bekerja sama dengan salah satu domain atau info kabar terbaru di Jogja itu ada menggunakan website. Tapi ini malah saya juga belum tahu nih kenapa kok langsung dimasukkan. Karena kemungkinan tingkat relevansi dan juga tingkat kredibilitasnya cukup tinggi di Google Maps, jadinya langsung bisa dimasukkan oleh salah satu website yang cukup banyak nih, yaitu ada di Yogyakartaku. Nah, nanti ketika kita mencari di Google Maps, misalnya jasa angkut roda 3 paling banyak di mana, itu ada di bisa didukung oleh ini gitu. Karena semakin banyak link yang dicantumkan, itu akan semakin mendukung relevansi bisnis dan bagaimana seseorang itu menemukan kita di kata kunci di bisnis seperti itu. Di Google maksudnya. Oh ternyata nomor 5 nih, walaupun belum nomor 1, tapi nomor 5 kan. Gitu. Kembali lagi, nah ini bisa di jasa angkut. Misalkan kalau saya jasa angkut terdekat, kalau nanti dari teman-teman monggo dicari sesuai dengan kata kunci yang sesuai di tiap-tiap kandis masing-masing. Seperti itu. Itu untuk interaction-nya. Tadi sudah melakukan edit produk, sudah melakukan add service. Service-nya apa nih? Kalau saya seperti ini, kalau teman-teman ini bisa nih nanti untuk cek kesehatan gratis, untuk konsultasi terkait penyakit apa gitu, konsultasi terkait bagaimana cara hidup sehat gitu, itu juga bisa. Dan juga nanti untuk booking juga bisa ada di sini. Ini untuk janji booking. Kalau saya itu menggunakan WhatsApp AP, itu di mana nanti ketika orang mengeklik ini itu langsung menyambungkan ke website WhatsApp saya gitu atau WA-Me. Dan untuk teman-teman itu bisa menggunakan ini juga WA dan juga bisa menggunakan another link. Another link ini diisikan dengan apa? Toko-toko online dari teman-teman semua kalau yang online. Kalau WA ini bisa ke WA dari tiap-tiap CSD gitu. Dengan adanya ini, itu bisa mendukung nih offline ataupun online. Dukungan tersebut juga lumayan besar nih karena tadi kan banyak sekali nih, ada berapa 2000-an lebih ya yang melihat kita. Nah, mereka biasanya kepo-kepoin kita dulu sebelum melakukan pemesanan. Itu menjadi salah satu tambahan traffic untuk kita. Jadinya tidak hanya di satu marketplace saja, tapi banyak marketplace, banyak traffic, banyak backlink. Yang tadi backlink itu, nah, itu bisa dicantumkan ke sini juga seperti itu. Dan ada tambahan-tambahan di sini, ada Q&A. Kira-kira apa nanti, misalkan jamu untuk mengatasi pusing. Di sini nanti apakah ada jamu untuk mengatasi pusing? Ini digunakan untuk apa? Untuk ketika nanti ada orang mencari kita di Google Maps, itu paling bawah itu ada tulisannya nih. Sebentar. Nah, nanti di bawah sini itu ada Q&A sebenarnya. Tapi saya kan belum mengisi ini. Ada Q&A terkait apakah roda 3 ini bisa untuk angkut apa gitu. Nah, kalau jamu mungkin
apakah jamu ini bisa digunakan untuk gejala apa gitu. Nah, itu bisa ditanamkan di sini oleh teman-teman semuanya. Jadinya orang itu mencari dan menemukan kandis kita itu tidak hanya sekedar untuk melihat produk, tapi juga mengenalkan produk. Karena biasanya banyak konsumen-konsumen baru yang kepo-kepo dulu kira-kira itu produknya apa. Kalau produknya nggak kenal kan juga kita nggak bakalan dibeli ya kan. Nah, tapi kalau misalnya kita bisa mengenalkan produk dulu, habis itu kita tahu nih, oh ternyata banyak yang manjur nih dari produk kita. Nah, itu bisa lebih kredibel, lebih dipercaya, dan akhirnya melakukan pembelian. Nanti ada update kalau misalkan ada event nih, kita buka stand di kegiatan apa? Apakah kita akan melakukan kegiatan-kegiatan apa? Ini ada event, ada update. Misalkan nih kalau update terbaru untuk Prosela, Prosela ya. Untuk Prosela itu ada potongan berapa gitu kan? Nah gitu. Atau nanti bisa juga di add offer penawaran-penawaran bisnis apa, dan juga add event. Misalkan nih ada kegiatan apa nih? Misalkan kegiatan senam bersama, nanti kita munculkan di sini kapan dimulainya kegiatan tersebut, habis itu selesainya kapan gitu, dan detailnya seperti apa itu bisa kita isikan. Orang-orang akan mengetahui di situ. Tapi jangan lupa, jangan hanya di Google aja, tapi juga nanti di-share ke WA, di-share ke Instagram, di-share ke penawaran-penawaran ke link-link yang lain seperti itu. Karena ini juga perlu bantuan dari link pemasaran yang lain. Nah, mungkin untuk Google My Business secara fitur adalah seperti ini. Dan untuk pengalaman saya tadi, yang paling diutamakan adalah yaitu tadi ada administrasi, profilnya ini harus jelas, harus lengkap. Yang kedua itu review harus diperbanyak, dan juga bekerja sama nih dengan lokal guide. Sama yang terakhir adalah relevansi. Bagaimana bisnis teman-teman tersebut itu sesuai dengan apa yang dijelaskan di deskripsi. Jangan sampai produknya itu nanti tidak sesuai deskripsi profil produk atau servisnya, sehingga Google kebingungan nih untuk apakah benar-benar ini sesuai nih atau tidak, seperti itu. Kita kembali ke PPT, Mbak Niar. Atau ada pertanyaan ini dari Bapak Ibu sekalian? Stop share screen. Di situ untuk fitur GMB-nya kita lanjutkan. Nah, reminder yang tadi berarti untuk hal-hal yang telah saya jelaskan tadi itu sudah sesuai nih dengan tujuan kita, yaitu pengelolaan bisnisnya sudah sesuai. Visibilitas pemasarannya nanti dapat lebih jelas nih, konsumen dapat ketemu dengan kita, itu menemukan bisnis kita lebih mudah. Kredibilitas reputasi kita terbukti nih karena banyaknya review yang bagus. Interaksi dengan pelanggan sangat mudah lah karena ada message di Google, ada WA, nanti kita bisa sambungkan dengan WA. Dan yang nomor 5 adalah data. Data teman-teman, data yang kita temukan tadi. Oh ternyata mereka menemukan kita paling banyak di kanal apa? Di mobile atau di desktop atau di komputer gitu kan. Dan kata kuncinya apa sih? Kok kita bisa dikenal sama mereka gitu kan? Nah, dengan adanya itu kita punya nih strategi untuk melakukan SEO peringkat di Google dengan bekerja sama dengan local guide, habis itu bekerja sama dengan website sekitar yang bisa mendongkrak kita, melakukan backlink, melakukan war di di Google Image. Itu sangat-sangat mendukung nanti. Banyak sekali orang yang akan kepoin kita nih, terkait untuk hal-hal tersebut. Jangan lupa nanti ditambahkan juga untuk updates-nya. Update apa? Ada event enggak? Ada promo? Ada kegiatan-kegiatan di kandis kita apa enggak? Itu. Dengan adanya itu diharapkan nanti bisnis kita semakin dikenal, dapat
kredibilitas yang bagus, dan juga untuk konsumen akan menjadi bukan konsumen lagi, tetapi lebih ke pelanggan. Di mana konsumen itu orang yang baru kepo-kepo, yang sesuai nggak ya, sesuai nggak ya. Nah, nanti kita jadi konsumen tersebut naik nih levelnya menjadi pelanggan kita. Pernah beli 1 kali ataupun lebih dari 1 kali, seperti itu. Selanjutnya, nah, visibilitas pemasaran offline ini sebenarnya materi-materi selanjutnya itu udah saya jelaskan tadi. Tapi tadi prakteknya kan, ini kita lihat nih, review kembali nih. Visibilitas pemasaran offline, lokasi di Maps tertampil. Selanjutnya, Mbak. Nah, nanti tampilan di HP dari konsumen itu seperti ini nih. Nah, kita jadi bisa nomor 1 nih. Dan dikenal kan, dan di bawah-bawahnya juga ada review, ada nomor HP, ada alamatnya kita. Selanjutnya, Mbak. Nah, ulasan pelanggan dan informasi tentang bisnis untuk mendukung kredibilitas dan reputasi kita nih. Lanjut. Selanjutnya. Nah, di sini kalau versi desktop seperti tadi ya, tapi ini lebih ke konsumen. Nah, nanti kita dapat lumayan banyak nih, 46. Kemarin 46 ya. Sekarang udah turun jadi 41. Harus ditingkatkan lagi nih berarti aku. Oke. Ya. Selanjutnya, Kak. Interaksi dengan pelanggan, adanya fitur chat, update informasi bisnis. Nah, di sini kita lihat nih. Selanjutnya, nah di sini yang tadi itu juga adanya sarana komunikasi dan juga banyak sekali nih yang melakukan pemesanan. Selanjutnya, update promo nih. Nah, tadi kan ada promo-promo atau new produk. Produknya itu ya seperti di marketplace juga, bentuknya sama. Jadinya tidak hanya satu produk, habis itu satu kegunaan produk itu ditampilkan di satu konten saja, tapi nanti bisa dijabarkan lebih banyak dengan kata kunci lebih banyak. Nah, seperti itu. Itu menjadi salah satu yang bagus pula. Selanjutnya, wawasan dan data berharga. Adanya fitur analitik tadi itu bisa membuat kita memutuskan nih konten mana yang mau di-up gitu kan. Selanjutnya, nah, dengan adanya overview-nya ini segini, oh ternyata cukup banyak ya yang melihat bisnis kita gitu kan. Selanjutnya, nah, analitik pengguna, oh ternyata di bulan ini kita didatangi oleh 30 orang dengan top produknya ini. Nah, maka yang harus kita up seperti apa? Yang kata kunci yang bisa kita tambahkan itu apa gitu kan. Selanjutnya, nah di sini sudah saya jelaskan juga tadi, ini sangat-sangat membantu teman-teman untuk membuat kata kunci yang ada di Google seperti itu. Untuk memenangkan persaingan website ya, persaingan website atau persaingan yang ada di Maps dan juga persaingan yang ada di image. Karena tidak hanya konsumen itu tidak hanya melihat dari Maps ataupun dari website, tapi dilihat dari image nih. Oh, kalau misalkan produk itu paling banyak di image, berarti itu produk yang paling banyak diminati oleh konsumen-konsumen lainnya. Dengan adanya penguasaan pangsa pasar yang ada di image, itu maka kita akan diyakini nih, oh ini berarti paling banyak nih, ada di mana-mana juga dikenalkan nih. Oleh karena itu akan menjadi salah satu keputusan yang akan diambil oleh konsumen untuk menggunakan jasa atau barang dari kita. Selanjutnya, terhubung ke WhatsApp, ini yang melakukan telepon ke kita itu ada sekitar 191 untuk 1, 2, 3, 4, 5 bulan ya. Yang melakukan direksi atau rute ke kita itu ada 238. Dan juga untuk SEO peringkat di Google itu ada optimasi konten sama terjangkaunya bisnis. Ya, kita lihat lagi untuk yang ini. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian. Untuk optimasi konten pertama nanti bisa melihat nih di Google Trend. Kira-kira tren yang paling bagus itu apa nih? Apakah di kemarin juga kalau di Shopee itu kan ada nih untuk melihat nih tren-tren apa yang paling bagus. Itu bisa cobalah digunakan. Karena kenapa? Karena untuk di
optimasi konten di Google itu lebih cukup mudah nih. Dengan cara adanya review-review yang banyak, orang-orang akan melihat konten-konten kita, keyword semakin naik, maka untuk selanjutnya itu adalah membuat konten pemasaran. Yang tadi kita kan kalau di marketplace atau pihak ketiga itu kadang konten pemasaran sering dianalisis dulu nih sama mereka. Apakah mengandung nomor HP, kan itu nggak boleh toh kalau di marketplace setahu saya. Selanjutnya apakah tulisan-tulisan yang ada di dalam gambar untuk konten itu sesuai nggak gitu. Nah, itu kalau di Google lebih di apa ya, toleransi seperti itu. Karena kenapa? Karena dari Google sendiri tidak mengambil keuntungan untuk apa ya namanya, transaksi. Kalau di marketplace kan ada transaksi di situ. Jadinya ketika mereka melakukan transaksi di luar, marketplace akan kehilangan biaya administrasi. Tapi kalau di Google, mereka tidak akan mengambil biaya administrasi. Tapi nanti untuk mendorongnya itu menggunakan ads. Nah, Google itu mengambil keuntungannya di ads-nya itu. Seperti itu. Selanjutnya adalah judul. Judulnya harus ditentukan nih menggunakan Google Trend yang tadi. Judul, dan di bawahnya yang nomor 4 adalah deskripsi dari apa ini tulisannya, ketutupan, deskripsi dari produk dan profil bisnis itu harus lengkap, dan kalau bisa berulang-ulang juga tidak apa-apa, karena itu akan dilihat sebagai salah satu perhitungan nih apakah kata kunci tersebut diminati atau tidak. Kalau diminati berarti banyak sekali kata kunci itu, kalau misalkan enggak ya nanti kurang mendongkrak nih, seperti itu. Dan yang kelima adalah upload konten dengan konsisten. Kalau dulu saya itu biasanya 1 hari 3 kali di 1 tahun pertama. 1 tahun pertama 1 hari 3 kali, tak banyakin banget, tak banyak kan gitu. Minta bantuan dari teman-teman saya juga. Tolong nih dengan banyaknya review. Di sini di waktu itu kan saya hanya bekerja sendiri nih. Nah, saya melihat untuk PT Naturindo karena dari satu kandis itu memiliki banyak SDM, maka kerjasama di situ akan semakin mudah nih untuk melakukan optimasi. Tiap-tiap orang akan punya review masing-masing, nanti dari tiap CS itu bisa meminta tolong ke teman-temannya sekitar. Nah, itu semakin banyak nih. Satu kandis yakinlah saya bisa sampai 500 review gitu secara cepat di 3 bulan pertama ini. Apabila memang melakukan upload konten ataupun review, meminta review dari teman-teman atau konsumen-konsumen yang dirasa sudah puas dengan kinerja dari teman-teman semuanya, itu juga bisa diminta tolongkan untuk melakukan review. Selanjutnya itu adalah optimasi konten. Nah, bagaimana nih lokasi kita terjangkau? Nah, tadi saya ulang-ulangi terus supaya dapat teringat di kita semua. Yaitu yang pertama ada administrasi, jangan lupa dilengkapi seluruh profil bisnisnya. Titik-titik lokasi untuk servisnya itu di mana itu juga harus dilengkapi. Relevansi, harusnya relevansi nomor 3 sih. Nomor 3 dulu, ulasan dulu dibanyakan. Kalau bisa semuanya positif, 5 bintang. Selanjutnya untuk melakukan relevansi nih. Jangan sampai deskripsi dari produk-produk yang nanti akan diupload itu tidak sesuai dengan servis yang diberikan gitu. Jadinya jangan sampai ada penjualan produk-produk yang lain ya, seperti itu. Nomor 4 itu deskripsi produk dan profil bisnis. Nah, ini yang tadi juga. Deskripsi produk itu harus sesuai, dan juga untuk profil bisnis itu harus dikombinasikan nih dengan deskripsi produk. Profil bisnis itu biasanya yang tadi misalkan jasa angkut, pengiriman barang gitu kan. Itu saya cantumin juga di tiap-tiap deskripsinya. Jadinya apa ya namanya? Terintegrasi gitulah. Dengan adanya integrasi itu, maka Google akan membacanya itu relevan gitu. Karena sesuai nih. Seperti itu. Nah, ketika telah dilakukan semuanya, lokasinya pembuatan optimasi di lokasi ini itu, maka tujuannya adalah terjangkaunya akses konsumen di tiap-tiap kandis PT Naturindo Suryani. Ya, seperti itu. Selanjutnya, nah, ini adalah bukti hasil optimasi, sama ada tips trik sedikit-sedikit nanti. Lanjutnya, Mbak.
Yang pertama ini ada pesanan melalui WhatsApp. Nanti banyak sekali nih. Ini ada langganan saya itu ada Mas Rudi. Itu oh ya, untuk WhatsApp sendiri sekalian untuk tipsnya ya. Itu jangan lupa untuk tiap-tiap konsumen yang melakukan pemesanan di WhatsApp itu disimpan nomornya. Karena kenapa? Karena nanti bisa melihat story kita nih. Story kita kan biasanya kita penawaran produk. Oh, dia ternyata melihat story kita. Oh, itu salah satu promosi yang bagus juga nih. Kadang-kadang kita juga akan melihat status dia. Oh, status dia sedang apa, sakit apa gitu kan, atau kendala apa. Misalkan curhat-curhat gitu. Oh, ternyata dia kecapean kerja atau seperti apa. Kita menawarkan produk apa itu. Itu menjadi salah satu promosi yang baik sih. Karena kenapa? Karena kita langsung mengetahui nih permasalahan pokok dari tiap-tiap konsumen itu apa melalui story-nya masing-masing. Dan ini juga sudah dijelaskan sih oleh Mbak Niar waktu BSOS itu biasanya juga sudah untuk WA. Nah, ini saya menambahkan lagi, reminder lagi, tips itu memang benar-benar worth it dan juga terbukti teman-teman semuanya. Selanjutnya. Nah, ini di sini untuk kemarin tuh cukup banyak, ada 2, habis itu ini kalau di scroll ke bawah itu masih ada lagi, jadinya terlalu banyak, oleh karena itu cukup yang di atas saja. Ini ada beberapa nih, ini nomornya belum tak simpan karena baru-baru semua. Untuk yang langganan itu biasanya tak simpan, kalau yang ini segera akan disimpan. Selanjutnya. Nah, ini melakukan repeat order ya, jadinya karena sesuai nih, servisnya udah sesuai sama dia, habis itu mau melakukan pemesanan lagi, kira-kira bisa nggak? Oh, tentu bisa, Pak Ludi di sini, Pak Ludi kan orangnya. Nah, di situ maka dia akan melakukan repeat order terus. Nah, nanti harapannya di tiap-tiap kandis itu juga seperti ini, akan konsumen akan sesuai nih dengan harapannya untuk mendapatkan servis apa, obatnya apakah, jamunya apakah sudah berkhasiat atau tidak, benar-benar berpengaruh atau tidak. Itu akan kita bisa menjelaskan ke dia, ataupun dia akan repeat order itu. Baik, selanjutnya. Nah, ini untuk maps ke toko Anda. Nah, ini memang yang tadi sudah dijelaskan juga. Selanjutnya. Terhubung ke WhatsApp. Selanjutnya. Nah, tipsnya ini jangan lupa Bapak Ibu sekalian, hubungkan semua link ke Google My Business dari Bapak Ibu sekalian nantinya. Karena kenapa? Karena dengan menghubungkan nih akun-akun sosial media itu juga akan menambah backlink. Backlink yang saya maksud adalah menghubungkan link Google My Business Bapak Ibu sekalian itu ke sosial media, seperti itu maksudnya. Baik itu sosial media ataupun website yang lain, ataupun nanti masuk ke deskripsi di produk penjualan di kanal Bapak Ibu sekalian, itu juga bisa. Itu sangat membantu sekali. Selanjutnya, tips yang kedua, membuat konten menarik dan mining data. Kita mencari data. Kita mencari data, menambang data sebanyak-banyaknya, mengumpulkan nomor WhatsApp sebanyak-banyaknya, mengumpulkan keluhan-keluhan dari teman-teman. Jangan teman-teman konsumen diarahkan untuk melihat nih profil bisnis kita, supaya dari teman-teman bisa tahu nih produk yang paling winning itu apa gitu kan di konsumen kita, yang kita miliki datanya gitu kan. Nah, dengan adanya itu kita bisa nih kelola satu-satu datanya. Oh, orang ini itu tuh cocoknya ini, orang ini tuh cocoknya ini. Oh, sekelompok orang ini kita buat grup jadi kolam ikan teman-teman untuk melakukan penawaran produk yang sama. Oh, mereka tuh umurnya sekitar 20 tahunan sampai 25 tahunan. Kita buat grup nih. Oh, kita kumpulan aja nih buat grup untuk melakukan sharing-sharing nih, kira-kira pengobatan untuk sakit ini apa, atau melakukan gaya hidup sehat seperti apa di WhatsApp, atau nanti bisa dimasukkan ke grup-grup yang ada di Facebook. Nah, itu komunitas-komunitas itu, wah, kita nanti banyaklah untuk
strategi-strategi ketika kita udah punya datanya seperti itu. Selanjutnya Kak Niar. Nah, mungkin begitu Bapak Ibu sekalian, khususnya untuk bagaimana cara kita melakukan optimasi Google My Business. Dengan adanya Google My Business ini, saya harapkan bisa membantu Bapak Ibu sekalian, dan juga pengalaman saya cukup bisa memberikan gambaran yang lebih untuk Bapak Ibu ketika misalkan Bapak Ibu belum memiliki Google My Business, dan juga ada tambahan info tadi, tips and tricks yang dapat dilakukan ketika Bapak Ibu sudah memiliki Google My Business. Dan saya ulangi sekali lagi sih, khususnya untuk yang bagaimana pengelolaan Google My Business ini secara profesional ya. Dulu saya melakukan pengelolaan ini ketika masih kuliah, dan banyak nih sambi-sambiannya gitu kan. Ada mengikuti kelas, mengikuti organisasi, atau melakukan ya tuh kehidupan saya ditambah dengan adanya bisnis ini. Ternyata untuk Google My Business ini bisa berguna dan juga worth it gitu untuk dilakukan. Nah, apalagi kalau misalkan Google My Business ini bisa dilakukan secara profesional. Dengan adanya profesional di Google My Business ini, saya yakin sekali Bapak Ibu sekalian akan melebihi bagaimana cara optimasi nantinya. Karena dengan adanya optimasi ini, itu bisa optimasi ini secara profesional, maka Bapak Ibu sekalian akan lebih cepat lah untuk sampai ke fase untuk mendapatkan hasilnya. Mungkin seperti itu beberapa tips and tricks dan juga pengalaman dari saya. Semoga dapat diterima dan juga dapat sesuai nih dengan apa yang ada di lapangan, di mana dengan adanya tips ini saya harapkan Bapak Ibu bisa kandis di tiap-tiap masing wilayah dapat berkembang. Mungkin seperti itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Saya kembalikan ke Mas Radit. Oke, siap. Terima kasih Mas Jani. Luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Mas Jani dulu. Ya, tiba-tiba Mas Jani jadi guest mentor. Luar biasa memang. Tapi karena memang apa yang sudah dilakukan Mas Jani itu memang berdampak. Jadi kita pun juga di sini pun belajar dari Mas Jani apa yang sudah beliau maksimalkan dari Google My Business. Jadi tadi cerita tentang kaitan tentang usahanya, beliau ternyata punya usaha jasa angkut yang tadinya hanya sekitaran rumah Mas Jani, terus kemudian dia memanfaatkan Google My Business sehingga hampir seluruh Jogja, mahasiswa Jogja kalau mau pindahan kos itu pasti ngubungin jasa angkutnya Mas Jani. Nah, harapannya seperti itu. Harapannya adalah kantor Bapak Ibu, kandisnya Bapak Ibu, semuanya ketika memanfaatkan Google My Business ini juga bisa berdampak positif. Masyarakat jadi lebih tahu, oh ternyata di Surabaya Barat itu ada Naturindo ya, oh ada perusahaan jamu modern asli Indonesia ya gitu. Jadi masyarakat sekitaran kantor Bapak Ibu itu bisa jadi lebih aware. Jadi ada brand awareness kita jadi tercapai seperti itu. Baik Bapak Ibu, masih ada nanti di sesi yang kedua kaitannya masih lanjutan tentang Google My Business. Tentunya kalau yang sesi kedua nanti akan disampaikan oleh Kak Niar selaku mentor NBA. Jadi nanti Bapak Ibu akan dipandu bagaimana memanfaatkan dan mengaplikasikan Google My Business tersebut. Seperti itu, okay? Cuman karena kita berhubung waktu sudah mepet mau ke Jumatan, jadi kita isoma dulu ya, istirahat, sholat Jumat, kemudian nanti kita akan kembali lagi di sesi yang kedua di jam 1. Oke? Kalau setuju kasih tanda jempolnya Bapak Ibu. Semuanya. Oke, siap. Oke ya, berarti nanti kita akan kembali lagi tepat, maaf bukan jam 1 tapi di jam 12.50. 12.50 kita sudah on cam lagi.
sehingga nanti tidak terjadi kemoloran seperti tadi, harus saling tunggu dan lain sebagainya. Nanti jam 1 tepat kita akan mulai Zoom di sesi yang kedua, masih berkaitan tentang Google My Business, dan tentunya nanti mentornya langsung oleh mentor NBA Kak Niar. Oke ya Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya untuk di sesi yang pertama ini. Silahkan Bapak Ibu nanti istirahat, kemudian yang Bapak-Bapak, Mas-Mas sholat Jumat dulu, kemudian nanti kita akan kembali lagi di sesi yang kedua di jam 12.50. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.